Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to our sixth meeting of academic reading courses. Today, kita akan belajar tentang yang namanya salah satu strategi speed reading ya, seperti di mata kuliah sebelumnya, yaitu yang namanya adalah skimming and scanning in academic reading. Di mana the skill sangat penting ya, skill itu sangat penting bagi kalian mahasiswa ya, terutama untuk bisa membaca jurnal, artikel, dan teks-teks akademik dengan lebih efisien dan efektif. Ya, di mana untuk ini ya, di sini learning objective untuk temuan hari ini ya, di sini yaitu kalian bisa mengaplikasikan yang namanya advanced skimming teknik untuk secara cepat mengidentifikasi main ideas dan struktur teks akademik seperti jurnal, jurnal artikel, abstrak, dan research reports. Lalu menggunakan yang namanya use focus scanning method untuk menemukan specific detail information seperti statistik, definitions, atau misalnya studi yang di cite dalam academic reading-nya. Lalu ada namanya differentiate the purpose and strategies of skimming and scanning ya dalam konteks academic research reading. Lalu mendemonstrasikan yang namanya critical reading dengan exercise yang mengintegrate teknik skimming dan scanning untuk mengekstrak data yang lebih relevan secara efisien. Nah, karena itu learning objective ini akan membantu kalian untuk menjadi lebih strategic readers ya, yang bisa memanage tasks ya, teks akademik yang lebih kompleks dengan secara efektif dan efisien. Sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan dalam menganalisis yang sangat dibutuhkan di dunia akademik. So, why it is matter in academic reading? Kenapa sih harus skimming scanning? Ya, kita kan sudah belajar ya skimming scanning di intensive reading class dan di extensive reading class. First, let's talk about what skimming. Nah, skimming ya di sini adalah teknik membaca cepat di mana kita membaca secara cepat untuk mendapatkan gambaran umum ya, general ideas tentang isi teksnya. Contohnya misalnya saat kalian membaca abstrak atau bagian pendahuluan artikel ya, untuk tahu ide pokok dan struktur penulisannya ya, strukturnya. Nah, di mana fokusnya adalah dalam academic reading pada finding main ideas-nya itu dan understanding overall purpose tanpa membaca setiap katanya. Nah, ini ya kelihatan bedanya. Teksnya, jenis teksnya untuk academic reading dengan intensive atau extensive reading itu berbeda. Ya. Sedangkan scanning adalah teknik membaca dengan tujuan mencari informasi tertentu secara cepat. Misalnya ketika kita ingin menemukan data statistik, tanggal, nama penulis, atau misalnya definisi penting dalam artikel ilmiah. Nah, teknik ini bisa dibilang lebih spesifik karena kita sudah tahu apa yang akan kita cari sebelum mulai membaca. So, the key difference, ya, perbedaan di sini from the previous courses, dari kelas-kelas sebelumnya, bahwa dalam academic reading, ya, teknik-teknik ini lebih kita aplikasikan more strategically, ya, lebih strategis, untuk namanya research focus way. Difokuskan untuk research, ya. So, nah, bagaimana cara menggunakan skimming dan scanning secara bersamaan? Ya, sama seperti di pertemuan sebelumnya bahwa kita bisa melakukan skimming dulu, pertama ya, untuk mencari tahu, memahami ya strukturnya seperti apa dan main idenya apa. Lalu decide on the keyword atau phrases. Nah, kamu bisa mencari keywords-nya dari judul dan lain-lain ya, men-scanning atau dari keywords dan lain-lain. Yang ketiga, read the surrounding materials. Dari keywords yang kamu cari, kamu baca kalimat-kalimat yang ada di sekitarnya. Itu cara menggabungkan skimming dan scanning ya. So, cara menemukan finding the main idea. Ya, in reading academic text, ya, finding the general idea itu sangat penting karena membantu kita untuk memahami keseluruhan isi bacaan. Dengan menemukan ide, ya, ide utama, detail-detail yang
dalam teks ya, jadi lebih meaningful dan mudah untuk diingat. Ada beberapa tips spesifik yang bisa kamu coba ya untuk mencari main idea-nya di sini. Yang pertama, yaitu yang namanya abstrak ya. Kalian bisa baca bagian abstrak untuk mengerti research question-nya apa, hipotesisnya, atau tujuan studi ya, di bagian singkat yang biasanya merangkup isi penelitian, yaitu abstrak. Lalu yang kedua, kalian bisa lihat skimming melalui heading and subheading ya. Perhatikan judul dan subjudul karena mereka akan menunjukkan how the content, bagaimana isinya itu terorganisasi ya, the organized, dan alur argumennya itu seperti apa, datanya akan seperti apa disajikannya. Lalu yang ketiga, introduction and conclusions. Yaitu kedua bagian ini seringkali memuat main idea, objektif, dan findings dari teks yang akan kita baca. Jadi jangan lupa baca dengan teliti ya bagian ini. Lalu yang keempat ada yang namanya recognizing keywords and technical terms ya. Kalian harus mengenali kata-kata kuncinya dan istilah-istilah teknis yang sering muncul karena ya kata-kata teknik ini, technical terms ini itu sangat penting untuk memahami fokus dan topik utama dari bacaannya. Yang terakhir adalah first and the last sentence of paragraph, di mana kalimat awal dan akhir itu sering mengandung namanya ide pokok atau kesimpulan singkat dari paragraf tersebut. Karena itu, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu akan lebih mudah menemukan ide utama, memahami konteks, dan meningkatkan kemampuan membaca kritismu dalam menghadapi teks akademik. Ya, itu untuk yang namanya skimming kamu. Bisa melalui tahapan-tahapan ini. Lalu selanjutnya ada yang namanya scanning to guide ya by academic inquiry. Nah, di mana saat ini ya, saat kita berbicara tentang scanning yang itu yang di-guide dengan academic inquiry, di mana ada beberapa poin penting yang harus kalian pahami. Yang pertama yang namanya targeted information. Ini berarti mahasiswa melakukan scanning untuk finding specific details, ya seperti statistik, dates, ya definisi istilah teknik, dan lain-lain ya. Jadi bukan membaca secara keseluruhan, tapi mencari informasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, purpose-driven reading ya. Sebelum memulai scanning, kita harus jelas dulu tujuannya apa. Ya, misalnya mencari deskripsi metodologi, hasil utama penelitiannya, atau misalnya data-data pendukung argumennya. Nah, dengan tujuan yang jelas ini ya, proses pembacanya akan lebih fokus dan efektif. Ya. Lalu yang ketiga ada yang namanya focus on layout. Lihat layoutnya. Teks akademik itu biasanya menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau istilah-istilah yang di-highlight ya. Dengan teknik scanning, kita bisa ya dengan cepat menemukan bagian tersebut tanpa harus membaca teks yang panjang atau seluruhnya ya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada yang namanya selective reading, yaitu setelah menemukan informasi yang dicari, kita harus memperlambat tempo membaca untuk memahami konteks dan memastikan kata ya atau data yang di-scan itu relevan dengan tujuan akademik yang kamu gunakan. Nah, jadi jika ya kalian itu tidak hanya sekedar menemukan data, tapi juga memahami memahami informasinya secara kritis. Karena itu, teknik ini sangat membantu dalam membaca teks akademik yang padat dan kompleks supaya kita bisa mengambil informasi penting ya secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan riset atau tugas akademik kalian. So, why this technique are different here? Kenapa teknik-teknik ini berbeda di academic reading? Ya, karena kedua teknik ini ya dalam teks akademik biasanya sangat kompleks karena teks akademik ini lebih kompleks, lebih panjang, dan penuh informasi yang mendetail. Nah, dengan skimming, kita bisa menentukan relevansi sebuah teks untuk penelitian kita tanpa harus membaca semua secara detail. Ya, sementara scanning itu bisa membantu kita untuk mengambil data spesifik dan yang diperlukan untuk mendukung argumen atau analisis ya. Analisisnya ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh-contohnya ya. Mungkin di sini ada yang
simpelnya dulu sebelum baca yang ini ya. Contoh-contoh ya, example and application. Contoh praktisnya kita bisa memberi ya sebuah artikel jurnal. Pertama-tama kita akan lakukan yang namanya skimming dulu ya. Seperti tadi dengan membaca abstraknya ya, judulnya, subjudul dan lain-lain. Setelah itu kita bisa mencari ya kata kuncinya ya yang akan kamu cari ya. Sesuai dengan misalnya hasil penelitiannya apa, jumlah respondennya apa, kita bisa melakukan scanning untuk mencari angka dan kata kunci yang lebih relevan secara cepat. Atau misalnya di sini ada example ya dari paragraf ya, topiknya di sini kalian bisa lihat. Let's read together. The idea that women are not equal to men has been prevailing among them in literature since the beginning of time. Like their predecessor, di sini ada Renaissance writer ya, di sini ada Stonesley, Lead Down dan lain-lain. Nah, kalian bisa baca di sini. Kita akan gunakan yang namanya skimming dan scanning. Ada pertanyaannya, what is the topic of the passage? Topiknya apa? Nah, topiknya adalah di sini tentang portrayal dari wanita literatur masa Renaissance ya, khususnya perbedaan pandangan William Shakespeare dengan penulis lain. Nah, jadi banyak penulis Renaissance itu melihat wanita sebagai kurang berharga ya, sering diidolakan atau justru dikucilkan. Ya. Namun William Shakespeare di sini William bilang berani berbeda karena dia itu recognize bahwa wanita itu memiliki nilai atau equality yang sama dengan pria. Ya. Dengan kata lain, main idenya adalah bahwa Shakespeare ya di sini. Shakespeare ya main idenya mengubah pandang umum di sini. Ya. What is the main idea? Kalau tadi topiknya apa? Shakespeare ya, dari awal sampai akhir itu pembahasannya tentang Shakespeare. Sedangkan main idenya setelah kita membahas tentang Shakespeare itu bahwa Shakespeare itu menunjukkan apa namanya? Mengubah pandangan umum yang mengatakan wanita lebih rendah dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai yang setara dan memainkan peran penting, berbeda dari kebanyakan penulis zamannya. Nah, jadi di sini Shakespeare itu menunjukkan bahwa dia lebih progresif dalam mengapresiasikan wanita dibanding penulis pada masa itu ya di sini, yang membuatnya unik dan lebih menonjol di konteks sejarah sastra ya di sini. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat, kalian ya sesuaikan dengan bacaannya. Nah, untuk teks kedua kita latihannya di sini kalian bisa lihat ya, kita pakai skimming scanning, lihat di sini kata kuncinya aliens ya dari for childhood. Kalian bisa cari di sini. For childhood di mana? Nah, ada yang di sini ada Alliance for Childhood ya, an organization whose mission involves supporting the rights of children globally. Nah, pertanyaannya, according to the writer, the Alliance for Childhood that, nah ini artinya apa? Ya, bahwa di sini ya jawabannya. Bahwa mereka percaya bahwa teknologi itu tidak memiliki bukti nyata yang menunjukkan manfaatnya dalam pendidikan dan anak-anak seharusnya mendapatkan pengalaman belajar langsung yang nyata ya daripada perhatian menggunakan komputer. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat yang kedua, to make their argues is right, untuk menyatakan argumen mereka itu benar. Melalui apa? Kalian bisa lihat. Nah, mereka namanya sudah menyelesaikan riset mendalam dan menerbitkan laporan berjudul Fool's Gold, A Critical Look of Computer and Childhood, yang berisi bukti yang memperkuat klaim mereka ya menentang penggunaan teknologi di pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, the writer is concerned. The writer concerned about the real use of technology because kenapa alasannya khawatir? Nah, di sini kalian bisa lihat what real learning means. Ya, penulis khawatir tentang penggunaan teknologi yang sebenarnya karena riset menunjukkan bahwa teknologi itu bisa mengalihkan perhatian anak-anak dari kebutuhan belajar yang sesungguhnya dan menimbulkan pertanyaan tentang makna pembelajaran yang sejati.
Nah, dengan menekankan pentingnya pengalaman langsung dan nyata daripada pembelajaran berbasis komputer ya. Karena itu dari semua teks ini kita bisa simpulkan bahwa ya, laporan ini itu menandakan bahwa Fools Gold yang mengevaluasi dampak teknologi dalam konteks pendidikan anak-anak serta merekomendasikan untuk fokus pada kebutuhan belajar yang alami dan sehat bagi perkembangan anaknya. Nah, dan ini yang lebih simpel ya. Kita ambil dari report. Nah, coba kita latihan yang lain menggunakan yang namanya abstrak. Nah, di sini ya dari abstrak ini. Coba kalian baca sebentar, boleh? Atau bisa langsung kita menggunakan skimming scanning. Skimming scanning ya, dari lihat. Main purpose, tujuan utamanya mana kira-kira? Kata kuncinya, ada kata yang namanya aim, ya. Di mana main purpose of the research, kita menggunakan skimming, cari kata aim, tujuannya. Purpose itu sama dengan aim, ya. So, the research aims to develop the syllabus and instructional materials for a reading course series in English Education Department at Ganesha University of Education. Jadi tujuannya adalah membuat sebuah silabus dan instructional materials untuk mata kuliah reading ya di sini. Yang kedua, according to the abstract, what language skill is reading a stepping ya di sini. Yang mana? According to the abstract, what language skills is reading a stepping stone for? Yang jadi patokannya adalah kalian bisa lihat skill. Ya, lihat skill itu apa saja yang muncul. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa ada kata yang namanya reading is a stepping stone. Ya, stepping stone for developing writing, speaking, and listening skills. Ya, kalian lihat ya, writing, speaking, and listening skills dari Guthrie and Chris 2007. Bisa di sana ya, kalian cek. Lalu yang terakhir, what aspek yang tidak jelas, yang ada dalam research-nya. Kira-kira. Coba kalian bisa lihat, bisa menggunakan scanning, cari kata unclear misalnya. Jawabannya adalah the unclear transition and focus of each reading courses itu series ini ya, including the degree of complexity and coverage of text, instructional strategies, and teaching strategies. Nah, jadi karena level kompleksitasnya dan materi-materi instruktur dan strategi-strategi ya dalam teachingnya. Karena itu di sini semua kita bisa simpulkan ya hasil abstraknya, di mana penelitian ini bertujuan untuk yang namanya develop syllabus dan instructional materials untuk seri mata kuliah dari Reading English Education Department Ganesha University Education ya, di mana seri khusus reading ini terdiri dari 4 level, reading 1, reading 2, 3, dan advanced reading. Nah, di mana penelitian ini akan terinspirasi dari temuan awal yang menunjukkan adanya unclear transitions. Lihat, kita baca. Dan fokus di setiap seri kursus reading. Ya, termasuk dari tingkat kompleksitas dan cakupan teks serta strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Nah, sebagai faktanya, reading adalah stepping stone penting untuk develop skill bahasa lain ya, seperti writing, speaking, dan listening-nya. Nah, pada tahun pertama penelitian, ya, sudah berhasil dibuat silabus yang sudah diadaptasi dan blueprint untuk pengembangan materi. Di tahun keduanya, instructional materials untuk level-level reading tersebut itu sudah dikembangkan dan divalidasi, kemudian dicek relevansinya dan readability-nya. Lalu hasil analisis datanya itu menunjukkan produk yang dibuat dengan sangat relevan dengan silabus dan mendukung pengajaran bahasa Inggris secara efektif. Lalu produk ini juga bisa dikategorikan sangat baik dengan gradation, fokus, depth, and scope-nya itu sistematis. Ya, dari semua ini ya.
Nah, untuk tugasnya kelas hybrid, ya, hari ini tugasnya adalah membuat video summary ya tentang materinya, lalu jawaban dari abstract question tadi ya, 3 soal tadi. Ya. Lalu kalian bisa masukkan bersama dengan videonya. Tidak perlu pakai dokumen, cukup videonya, summary-nya, lalu jawaban kamu. Deadline-nya tanggal 4 November 2025. So, ya, jadi kesimpulannya untuk materi hari ini tentang skimming scanning dalam academic reading itu adalah kedua teknik ini sangat penting untuk membantu mahasiswa membaca teks akademik yang lebih kompleks dengan lebih efisien. Dengan skimming, mahasiswa bisa ya mengidentifikasi main idea dengan cepat, strukturnya ya, struktur umum sebuah teksnya, sementara dengan scanning mereka dapat dengan cepat find a specific information ya seperti data, tanggal atau definisi-definisi yang diperlukan. Ya, kedua teknik ini akan mendukung reading yang critical dan purposeful ya, sesuai dengan academic goals. Nah, apalagi jika digabungkan dengan yang namanya teknologi ya, yang tepat. Kedua strateginya akan memberikan atau menciptakan learning environment yang lebih dynamic, inclusive, and effective. Nah, ini sangat membantu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam pada mahasiswanya. Nah, jadi skimming dan scanning itu bukan hanya teknik membaca cepat, tetapi juga tools ya, tools yang penting untuk sukses dalam studi akademik zaman sekarang. So that's all for today's material. Semoga penjelasan tentang skimming dan scanning ini ya, terutama dalam academic reading itu bisa membantu kalian develop kemampuan ya, develop your reading comprehension secara lebih efektif dan efisien. So remember, both technique are essential tools untuk membantu kalian navigate complex academic text dengan cepat dan tepat ya. So thanks for your attention. Ya. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.